Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang kawula mulyakaken Kyai Haji Muhammad Farid Ma'ruf, yang alhamdulillah puji syukur kepada Allah patut untuk kita banggakan bersama, dikarenakan atas jasa beliau bisa terselenggarakan haflah yang fungsinya tasyakur, mensyukuri atas nikmat Allah, yakni dijadikannya berhasil para santri-santri yang laki-laki maupun yang perempuan menyelesaikan jenjang pendidikan, mempelajari ilmu alat, mempelajari ilmu fikih, dan belajar Al-Quran. Dan tak lupa pula kepada para hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada beliau-beliau semuanya. Perkenankan saya di sini untuk mengucapkan permohonan maaf akan tidak bisa hadirnya beliau Kyai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir, yang kebetulan sedang ada acara yang lain. Namun kami tetap berharap semoga meskipun beliau tidak hadir, insya Allah keberkahan beliau terus sampai kepada kita semua di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tadi sebelum masuk ke tempat acara sempat ngobrol dengan beliau Kyai Haji Muhammad Farid Ma'ruf di belakang panggung, menceritakan tentang bahwa metode pendidikan di pondok pesantren BQA nggih, niku semuanya dibuat sistematis. Santri-santri dipermudah dengan proses pembelajaran yang efektif di tengah mereka memiliki kesibukan di sekolah formalnya. Mereka didukung dengan pembelajaran yang membuat mereka bisa untuk membaca kitab dengan metode ilmu alat yang ringkas, dengan metode fikih yang ringkas. Ini membuat saya turut berbahagia, terutama tatkala melihat para santri-santri tadi berwisuda dan menceritakan dan menyampaikan hasil dari mereka belajar. Ini tentu tidak bisa dipungkiri akan meningkatkan value atau nilai para santri, terutama para santri-santri yang di tengah sibuknya belajar formal, mereka tetap didukung dengan pembelajaran ilmu alat yang mudah. Kenapa saya bilang demikian? Kebetulan dalam beberapa waktu lalu saya sempat semacam baca-baca kitab. Ada sebuah keterangan seperti ini. Idzal mar'u lam yudnas minal lu'mi irduhu fakullu ridain yartadihi jamilu. Yang artinya, ketika kehormatan seseorang tidak dirusak oleh kehinaan, maka setiap pakaian yang dipakainya, setiap pakaian yang dikenakannya itu akan tampak selalu indah. Itu artinya para santri-santri yang ada di sini itu patut bersyukur para rawuh, terutama para wali santri-wali santrinya. Sebab apa?
para santri di sini diajak untuk terhindar dari kehinaan-kehinaan yang berada di sekitar kita. Yakni mereka diperkaya dan disibukkan dengan belajar ilmu agama. Yang secara tidak langsung ini akan meningkatkan nilai kemuliaan mereka. Sehingga dalam kondisi apapun para santri, terutama yang baru wisuda nggih, mereka akan tampak indah meskipun dengan kondisi pakaian apapun. Mereka akan terus dimuliakan. Mereka akan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka dari itu saya sampaikan kepada para wali santri sekalian, kita semuanya patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya diberitahu oleh beliau, Kiai Haji Muhammad Farid Ma'ruf, bahwa acara pada siang hari ini adalah acara wisudawan, yakni teman-teman yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan Al-Quran bin Nadhar. Dari sini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa beruntung sekali panjenengan-panjenengan, para santri-santri yang mengaji Al-Quran, bahwa ada banyak sekali kabar gembira bagi kalian-kalian yang dalam kesehariannya disibukkan dengan aktivitas membaca Al-Quran. Tertulis dalam salah satu dawuhnya ulama, wal haqqu anna qira'atal Qur'ani sababu nuzulir rahmati 'alal qari'i wa hudhurul malaikati 'alal itlaqi. Yang artinya bahwa sudah merupakan sesuatu yang sangat nyata. Membaca Al-Quran akan menjadi sebab turunnya rahmat bagi pembacanya dan akan menjadi sebab turunnya malaikat secara mutlak. Yang artinya bahwa panjenengan-panjenengan, para mas-mas yang baru wisuda, mbak-mbak yang baru wisuda, saya ingin menyampaikan bahwa beruntungnya kalian di saat kalian menyibukkan diri membaca Al-Quran. Sebab apa? Setiap kalimat yang panjenengan baca itu akan menurunkan rahmat Allah kepada panjenengan-panjenengan semua. Setiap bacaan Al-Quran yang panjenengan baca itu akan menjadi sebab hadirnya malaikat di tempat yang kalian tempati. Maka dari itu sungguh beruntung mereka-mereka, para santri-santri yang dalam mengajinya bisa istiqomah. Beruntungnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya, juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membersamainya. Tempat yang disinggahinya akan dihadiri oleh para malaikat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ada kabar gembira dari Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan bahwa inna fi qira'atal Qur'ani min afdhalil ibadati wa ajallit ta'ati wa a'zamil qurbati. Ketahuilah bahwa seseorang yang membaca Al-Quran itu sedang melakukan min afdhalil ibadah, ibadah yang paling utama. Dan membaca Al-Quran adalah sebuah upaya ajallit ta'at, yakni ketaatan yang paling agung. Wa'a'zamul qurbat, dan salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Fiha thawabun azimun, fiha thawabun azimun wa fadlun karimun. Di dalam membaca Al-Quran terdapat suatu pahala yang agung dan juga kemuliaan yang menjanjikan. Yang itu artinya para wali santri yang ada di sini turut untuk berbahagia, harus patut untuk berbahagia. Panjenengan-panjenengan memiliki putra-putri yang disibukkan untuk menghilangkan kebodohan, sekaligus disibukkan untuk membaca
Al-Quran. Ada dalam salah satu hadis Nabi, disampaikan bahwa Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an kalian semuanya. Karena kelak Al-Qur'an nanti akan datang kepada yang membacanya sebagai yang mensyafaati untuknya. Nah, sehingga orang yang paling beruntung di dunia ini adalah para santri, ibu-ibu. Para orang-orang yang mencari ilmu. Disebabkan apa? Karena dia selain menghilangkan kebodohan dalam dirinya, dia juga akan mendapatkan keuntungan nanti kelak di akhirat. Dia akan memiliki sesosok yang mensyafaati kelak di saat nanti amal ibadahnya dipertaruhkan di akhirat nanti. Oleh karenanya, para santri-santri, baik yang putra maupun yang putri, kami harap semoga wazifah kalian untuk membaca Al-Quran, entah sekarang ataupun nanti, hendaknya diteruskan, dijadikan sebagai wazifah harian, dijadikan sebagai bacaan rutinan yang dibaca setiap hari. Kalau tidak mampu membaca katakanlah 1 juz 1 hari, cukup dibaca semampunya. Entah itu setengah juz setiap hari, monggo. Entah itu 2 lembar setiap hari, monggo. Yang jelas jangan sampai panjenengan-panjenengan lewati hari-hari tanpa membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab dalam salah satu riwayat lain disampaikan bahwa man qara'al Qur'an tsumma ra'a ahadan utiya afdhala mimma uti faqad istasghara min 'azamatillah. Yang artinya seseorang dia kok membaca Al-Qur'an lantas melihat orang lain dan merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu jauh lebih besar daripada nikmat yang diberikan kepadanya, yakni memiliki wazifah membaca Al-Qur'an, faqad istasghara min 'azamatillah. Maka sungguh dia meremehkan terhadap nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh para mbak-mbak, para mas-mas, bahwa nikmat membaca Al-Qur'an itu adalah nikmat yang tak tertandingi. Sebab Al-Qur'an itu adalah min afdhalil ibadat, salah satu ibadah yang paling agung. Salah satu ibadah yang paling agung. Nah, dengan catatan itu, dengan catatan dia tidak lelah, dia tidak melewatkan hari-harinya tidak membaca Al-Qur'an, alias setiap hari Al-Qur'annya dibaca. Atau bisa juga kita buat wazifah. Nah, insya Allah sudah diajarkan oleh para kiai-kiai kita bahwa wazifah setiap hari yang baik itu membaca surat Yasin setiap harinya. Untuk membuka hari kita bacakan surat Yasin. Lalu di waktu asyar dibaca surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu adalah surat yang digunakan untuk memperlancar rizki seseorang, para ibu-ibu. Jadi panjenengan menawi ngersakaken rizki ini pun dipun lancaraken Gusti Allah, monggo surat Al-Waqi'ah dipun waos setiap hari. Menawi dawuhipun salah satu masyayikh teng Lirboyo, Al-Waqi'ah niku ingkang sae dipun waos 4 kali. Setiap hari dipun waos 4 kali. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa surat Al-Waqi'ah yang dibaca itu dapat menghilangkan kefakiran pada diri seseorang. Nah, saged panjenengan waos tiap hari 4 kali. Tapi menawi katakanlah 4 kali mboten sanggup, monggo dipun waos minimal 1 hari 1 kali. Insya Allah dengan dibacanya surat Al-Waqi'ah ini bisa melancarkan pada rizki-rizki panjenengan. Amin amin ya robbal alamin.
Lajengipun ba'da salat maghrib niku ingkang sae dipun waosaken surat Al-Mulk para ibu-ibu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya niku. Lajeng ba'da salat Isya dipun wazifahaken maos surat As-Sajdah. Maos surat As-Sajdah. Nah niki insyaallah menawi dipun dadosaken rutinan setiap hari, insyaallah panjenengan bakal merasakan manfaat lahir batin yang akan panjenengan alami di saat merutinkan membaca bacaan-bacaan tadi. Yakni pas waktu pagi hari monggo dipun waos surat Yasin. Pas waktu masuk waktu asyar monggo dipun waos surat Al-Waqiah. Pas waktu manjing waktu maghrib monggo dipun waos surat Al-Mulk. Pas waktu manjing waktu Isya monggo dipun waos surat As-Sajdah. Ananging menawi keberatan niku dipun waos daya ingkang dipun waos cekap kalih yakni surat Yasin kalian surat Al-Waqiah. Lek saged setiap hari dipun waos. Insyaallah kula yakin para bapak-bapak kalih para ibu-ibu ingkang datang mriki niku biasa to nggih maos surat Yasin? Nggih napa mboten? Maos surat Al-Waqiah sampun biasa to nggih? Nah, terutami para santri-santri menawi saged setiap hari mboten bolong maos surat Yasin kalih maos surat Al-Waqiah. Dalam melanjutaken sekedik wonten salah satu hadis Nabi niku dipun ngendikaaken kados ngeten. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala mimma u'tis sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqih. Ingkang artosipun sinten-sinten tiyang ingkang gadah kesibukan maos Al-Qur'an kalih gadah kesibukan zikir datang Gusti Allah niki hadis qudsi. Terus napa namine ingkang dawuh Gusti Allah lajeng disampaikan datang kanjeng Nabi terus dipun sampaikan datang para sahabat. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala mimma u'tis sa'ilin. Sinten-sinten tiyang mawon ingkang gadah wazifah maos Al-Qur'an, ingkang gadah kesibukan maos Al-Qur'an lan zikir dumateng Gusti Allah, maka janjinipun Gusti Allah a'taituhu afdhala mimma u'tis sa'ilin. Maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang jauh lebih utama dari apa-apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Maksudipun apa? Maksudipun tiyang niku menawi nyibukaken maos Al-Qur'an, terus kesibukan niku ndadosaken piyantunipun boten sempat donga dumateng Gusti Allah, maka bacaan Quran yang dia baca itu secara tidak langsung akan memberikan sebuah hadiah tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang membaca Al-Quran. Hadiah itu jauh lebih indah daripada pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berdoa. Lajeng Gusti Allah melanjutkan melalui hadis qudsinya, wa fadlu kalamillahi ala sa'idil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalam-kalamku dibanding kalam yang lain itu ibarat kemuliaanku dibanding makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Yang itu artinya bacaan Al-Qur'an yang panjenengan baca keutamaannya jauh melebihi apapun. Jauh melebihi apa? Apapun. Sehingga jangan diremehkan wazifah panjenengan dalam membaca Al-Qur'an niku. Jangan dianggap sesuatu yang biasa. Yang sedang kalian tekuni itu adalah sesuatu yang kelak akan mensyafaati panjenengan nanti di hari kiamat. Beberapa waktu lalu, misal kula angsal
ceriyos nggih dhateng panjenengan-panjenengan sedaya. Buya kula niku dawuh kados ngeten. Bahwa di dunia ini itu ada dua macam orang. Yang pertama adalah seseorang yang mengharapkan kebahagiaan di dunia. Dia mengharapkan kebahagiaan di dunia saja, sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah orang yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, hendaknya para santri niku fokus untuk menjadikan dirinya menjadi sosok yang kedua, yakni tidak hanya dunia yang diinginkan, tetapi akhirat juga dikejar. Niki tercantum dalam salah satu firman Allah, lek mboten salah kados ngeten iki. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya di antara orang-orang, di antara suatu golongan manusia, ada di antara mereka yang mengharapkan dunia sahaja, sementara di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ada orang-orang yang harapannya dua, yakni mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan minta dijauhkan dari panasnya api neraka. Nah, sayangnya para ibu-ibu, sayangnya para bapak-bapak, banyak orang-orang di dunia ini yang dipinta adalah dunianya mawon. Yang dipinta adalah pingin kebahagiaan di dunianya saja. Mereka melupakan bahwa ada kepentingan yang jauh lebih unggul daripada kebahagiaan di dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Nah, tiang-tiang niku kata ingkang fokusnya dateng niku. Kata ingkang fokusnya pingin ngarepaken bahagia teng dunia mawon. Napa buktine? Buktine tiang-tiang sing wonten teng Jawi niku mboten purun ngaos. Mboten purun ngaji. Sing dikejar namung dunyane mawon, sing dikejar namung sekolah umume mawon. Mboten purun menyibukkan dirinya mempelajari ilmu agama. Mboten purun membuat dirinya mempelajari Al-Qur'an. Nah, tiang-tiang kados ngeten iki niku kathah. Tiang-tiang kados ngeten iki niku kathah. Nah, sayangnya orang-orang yang demikian, yakni ingkang dipun padosi bahagia teng dunia mawon, niku kelak mungkin teng akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rugi mungkin teng akhirat mboten angsal napa-napa. Nah, ananging ada golongan kedua, yakni yang diharapkan kebahagiaannya tidak hanya di dunia saja, melainkan dia ingin juga bahagia kelak nanti di akhirat. Nah, tiang-tiang ingkang masuk dalam variasi kedua niku jarang sanget. Sebab nopo? Nggih jarang sanget tiang-tiang ingkang purun ngaos. Nah, mila para sayangipun wonten kathah tiang-tiang ingkang dateng Jawi niku ingkang dipun padosi namung dunyane mawon. Mereka supe bilih wonten ingkang perkawis ingkang jauh lebih penting, yakni angsal kebahagiaan datang akhirat. Satu-satunya cara agar kita mendapatkan kebahagiaan datang akhirat inggih punika namung setunggal. Napa? Tiange purun ngaos. Tiange purun mados ilmu agama. Tiange purun mados napa? Ilmu agama. Mila kula niku seneng sanget wau niku dipun paringi semerap bilih teng mriki niku wonten pembelajaran ubudiyah. Pembelajaran dibelajari napa mawon syarat-syarate salat, napa mawon napa namine syarat-syarate wudu, pengertian puasa napa. Terus wau dipun sebataken napa niku ingkang disebut tahallul dan lain sebagainya. Nah, asalkan panjenengan semerap, lek semisal tiyang niku purun mempelajari ilmu agama kados ngoten wau,
janjinipun Gusti Allah inggih punika bakal dipun bahagiaaken dunia akhirat. Wonten dhateng mukadimahipun kitab Fathul Qorib karyanipun Imam Ibnu Qasim mengutip salah satu hadis Nabi ingkang dawuhipun mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten-sinten tiyang ingkang pingin dipun kersakaken sae dumateng Gusti Allah, sinten-sinten tiyang ingkang purun dipun paringi takdir ingkang sae, dipun paringi kehidupan ingkang bahagia, maka dawuhipun Gusti Allah yufaqihu fiddin. Dawuhipun Kanjeng Nabi yufaqihu fiddin. Maka dia akan dipintarkan dalam permasalahan ilmu agama. Nah, satu-satunya cara seseorang pintar dalam ilmu agama adalah dengan mengaji. Sehingga mengaji niku jangan sampai diremehkan. Meskipun katakanlah panjenengan dengan ngaos niku zahire mboten angsal napa niku gaji, zahire mboten angsal yatra, ananging janjinipun Gusti Allah sinten-sinten ingkang purun ngaos insyaallah kehidupanipun bakal bahagia. Kehidupanipun bakal dijamin oleh Allah. Nah, kehidupan dijamin niku macamipun kathah para ibu-ibu. Di antaranipun dipun paringi ati ingkang tenang. Mboten sedaya tiyang gadah kenikmatan niki. Mboten sedaya tiyang gadah kenikmatan memiliki ati ingkang tenang. Sebab ingkang maringi ketenangan niku nggih Gusti Allah. Sehingga lek semisal kita pingin memiliki ketenangan hati dalam kondisi apapun, nggih kedah ngestokaken napa dawuhipun Gusti Allah, yakni belajar ilmu agama. Sehingga dengan itu insyaallah mungkin uripipun panjenengan terutami para santri-santri ingkang temriki insyaallah bakal diparingi bahagia. Mungkin menawi sakniki panjenengan boten semerap nopo fungsine nahwu shorob, nopo fungsine belajar kitab, nopo fungsine nopo namine belajar kitab kosongan. Tapi ketahuilah bahwa belajar atau mencari ilmu agama itu adalah investasi yang cepat atau lambat pasti suatu saat nanti akan berguna. Dalam pingin nyampe akan setunggal nopo ingkang sering dipun dawuhaken para masyaikh Lirboyo. Inggih punika lek saged sedoyonipun niku sregep-sregep maos dateng bacaan sholawat. Dateng bacaan napa? Sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kados ngoten niku. Nah, bacaan sholawat ingkang panjenengan waos niku dipun ngendikaaken oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kados ngeten. Idza fatatka kathratus syiyami wal qiyami falyushghil nafsahu bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang artosipun ketika panjenengan ngeraos kirang sempurna ibadahe, ngeraos kirang sempurna sholate, ngeraos kirang sempurna puasane, mboten saged salat sunah kuwatah, mboten saged poso sunah setiap hari katakanlah, maka dawuhipun Imam Ibnu Athaillah falyushghil nafsahu bis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sibukanlah diri panjenengan dengan ngatah-ngatahaken dateng sholawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dipun lanjutaken, fa innaka law amilta fi umrika jami'at ta'at thumma tusalli alaika sholatan wahidatan thumma sallallahu alaika sholatan wahidatan rujjihat tilka sholatu ala kulli ma amiltahu fi umrika min jami'it ta'at. Panjenengan
menawi nglampahi ibadah seumur hidup dalam sepanjang umur panjenengan, terus summa shollallahu alaika, terus Gusti Allah maringi rahmat takzim dumateng panjenengan, sholatan wahidatan, datang rahmat, datang bacaan sholawat ingkang namung setunggal mawon, maka rujihat tilkas sholatu ala kulli ma'amil tahu fi umrika min jami'it ta'at. Maka bacaan sholawat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu akan mengungguli seluruh nilai-nilai ibadah yang selama ini kita lakukan seumur hidup. Lho kok saged ngoten? Kok saged ngoten? Keranten ngeten para rawuh. Satu bacaan sholawat yang kita panjatkan, sallallahu ala Muhammad, niku kalih Gusti Allah akan dibalas 10 rahmat. Kita mau sallallahu alaihi Muhammad 1 kali, niku kalih Gusti Allah akan diberikan balasan 10 rahmat. Nah, 1 rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, niku akan melebihi apapun. Dilanjutakan datang dawuhipun Imam Ibnu Athaillah, li'annaka tusolli ala qadri wus'ika wa huwa subhanahu wa ta'ala yusolli ala qadri ubudiyatihi, ala qadri rububiyatihi. Karena satu bacaan sholawat yang diberikan oleh Allah kepada engkau itu nilainya akan melebihi apapun dari apa yang panjenengan lakukan. Semisal kita beramal ibadah, kita membaca sholawat, niku sesuai dengan kadar kemampuan kita saja. Sementara Gusti Allah di saat memberikan rahmat kepada kita, meskipun katakanlah bernilai 1 rahmat, itu akan bernilai agung. Sebab apa? Satu hal di mata Allah itu akan besar di mata kita. Nah, dilanjutkan datang Imam Ibnu Athaillah, hadza idza kanat as-sholatu wahidatan. Fa kaifa idza shallallahu alaika asyran. Ini baru 1 rahmat yang diberikan kepada panjenengan. Ini baru 1 rahmat oleh Allah yang diberikan kepada panjenengan. Lantas bagaimana apabila yang diberikan oleh Allah niku mboten namung setunggal, ananging yang diberikan niku 10 rahmat, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, sinten kemawon ingkang mau sholawat 1 kali maka akan mendapatkan balasan 10 rahmat. Nah, 1 rahmat saja yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu akan melebihi apapun. Nah, itu baru 1, apalagi kalau yang diberikan adalah 10. Nah, oleh karenanya monggo para santri-santri, baik para santri-santri yang mutakhorrijin, yang mutakhorrijat, atau yang sedang berproses, monggo di sela-sela panjenengan melakukan aktivitas, dipun barengi kalian maca sholawat. Sebab balesane tak terkira mau sholawat niku. Saged dipun dadosaken nglancaraken rezeki. Saged dipun dadosaken nglancaraken aktivitas ingkang panjenengan jalani. Nggih saged dipun dadosaken segala harapan yang kita panjatkan di dalam hati niku insyaallah kalih Gusti Allah dilancarkan dengan lantaran membaca sholawat. Terakhir, kalau ingin pesen datang para santri-santri, terutama ingkang nembe selesai, ingkang nembe wisuda, Imam Ibnul Qayyim pernah nyampaikan kados ngeten. Inna fi qada'i hawaijin nas ladzatan la ya'rifuha illa man jarrabaha. Faf'alil khaira mahmastasghirtahu fa innaka la tadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Ingkang artosipun dalam menunaikan atau membantu hajat orang lain, dalam berkhidmah kepada orang lain, itu akan terdapat suatu kelazatan, terdapat suatu kenyamanan yang tak akan dirasakan oleh siapapun kecuali yang pernah mengalaminya. Kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Faf'alil khaira mahmastasghirtahu. Maka lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Meskipun engkau anggap itu adalah kebaikan yang remeh.
Meskipun engkau anggap itu adalah kebaikan yang biasa-biasa saja. Karena fa'innaka la tadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Selamanya engkau tak akan pernah tahu kebaikan mana yang engkau lakukan yang dapat membuatmu dimasukkan ke dalam surga. Nah maka dari itu monggo menawi panjenengan sampun selesai datang jenjang pendidikan niki, niku lek saged nggih wonten napa khidmahe, nggih wonten semacam bakti kita kepada guru-guru kita dalam hal apapun. Membantu dalam hal-hal kecil semisal panjenengan sagete bantu ngajar semisal, nggih mboten napa-napa niku panjenengan laksanaken. Panjenengan sagete bantu katakanlah bantu doa semisal, nggih mboten napa-napa niku dipun waos. Sebab napa? Dengan kita membantu kepada orang lain, terutama membantu kepada guru, itu ada suatu nilai keindahan yang tak terkira, yang tidak akan bisa dirasakan oleh siapapun kecuali yang pernah mengalaminya. Nah, siapa tahu kebaikan kecil itu adalah kebaikan yang dapat membuat panjenengan bisa dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, menawi niku mawon ingkang saged dalem sampai akan kami ucapkan selamat dan sukses untuk para santri-santri ingkang nembe wisuda. Mugi-mugi ilmunipun manfaat. Mugi-mugi panjenengan belajar mboten berhenti datang mriki mawon. Melainkan nanti dipun terusaken supaya napa? Supaya ilmu yang panjenengan miliki bisa lebih bermanfaat. Supaya ilmu ingkang panjenengan miliki akan membahagiakan kalian di suatu saat nanti. Nggih, niku mawon ingkang saged dalem sampai akan datang para rawuh sedaya. Sepindah melih dalem ngaturaken matur suwun jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita doa bersama. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati abai wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa alikul ashabikul ajmain wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanil middin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajati wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limasyaykhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menawi ngoten mawon ingkang saged dalem sampeaken ngaturaken ngapunten ingkang kathah. Sekian al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.